Hey kid, don't ever let them get inside your head. Jordi Wehrman jadi incaran naturalisasi PSSI jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kembali mengincar pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses dengan beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, kini giliran Jordi Wehrman yang menjadi perhatian utama. Wehrman, yang saat ini bermain sebagai gelandang untuk FC Luzern di Liga Super Swiss, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menambah kekuatan lini tengah skuad Garuda. Jordi Wehrman lahir di Den Haag, Belanda pada 25 Maret 1999. Wehrman memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord, salah satu klub terbesar di Belanda. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, memiliki visi permainan yang baik, serta kemampuan dalam distribusi bola yang mumpuni. Sejak pindah ke FC Luzern pada tahun 2021, Wehrman telah menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi pemain kunci di timnya. Kualitas dan pengalaman internasional, Jordi Wehrman memiliki pengalaman bermain di level kompetisi yang tinggi di Eropa. Hal ini dianggap dapat membawa dampak positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kemampuan teknis dan fisik Wehrman dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki kemampuan teknis tinggi dan fisik yang kuat. Ia bisa menjadi sosok penyeimbang di lini tengah, serta memberikan perlindungan ekstra bagi lini pertahanan. Visi bermain yang mumpuni kemampuan Wehrman dalam membaca permainan dan mendistribusikan bola dianggap dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menciptakan peluang lebih banyak bagi para penyerang. Proses naturalisasi Jordi Wehrman tentu tidak akan mudah dan memerlukan waktu. PSSI harus memastikan bahwa Wehrman memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA dan pemerintah Indonesia. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pihak klub dan pemain juga sangat penting untuk memastikan kesepakatan ini dapat berjalan lancar. PSSI telah memulai komunikasi awal dengan Wehrman dan agennya. Berdasarkan informasi yang didapat, Wehrman menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, ia masih perlu mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk adaptasi dengan budaya dan gaya hidup di Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Jordi Wehrman di timnas Indonesia diprediksi akan membawa dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan kualitas di lini tengah, Wehrman juga bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia. Kehadiran pemain dengan pengalaman dan kualitas Eropa diharapkan bisa mengangkat moral tim dan memberikan dorongan tambahan dalam mencapai hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan terhadap rencana naturalisasi Wehrman datang dari berbagai pihak, termasuk pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin menyatakan bahwa Wehrman bisa menjadi tambahan berharga bagi timnya, terutama dalam memperkuat sektor tengah yang selama ini dianggap sebagai salah satu kelemahan. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim. Jordi Wehrman adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang kami butuhkan. Kami berharap proses ini bisa berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan kami, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, para penggemar sepak bola Indonesia juga menyambut baik rencana ini. Mereka berharap kehadiran Wehrman bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan bersaing di kancah internasional. Proses naturalisasi Jordi Wehrman masih dalam tahap awal, namun harapan besar sudah mulai muncul dari berbagai kalangan. PSSI terus berupaya untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan agar Wehrman bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Jordi Wehrman diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan dalam proses ini. Jairo Riedewald dikabarkan akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Timnas Indonesia tambah pemain naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam langkah strategis untuk memperkuat skuad jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dikabarkan tengah memproses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Crystal Palace.
Rie Dewald, yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, dipandang sebagai tambahan berharga untuk skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Jairo Rie Dewald adalah pemain bertahan serba bisa yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam, salah satu klub paling bergengsi di Eropa. Kemampuannya yang serbaguna memungkinkan Rie Dewald untuk bermain di berbagai posisi, termasuk bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Pada 2017, Rie Dewald bergabung dengan Crystal Palace di Liga Inggris, di mana ia terus menunjukkan konsistensi dan fleksibilitasnya di lapangan. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Rie Dewald diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia, baik dari segi teknik maupun taktik. Proses naturalisasi Jairo Rie Dewald ini menjadi sorotan media nasional dan internasional. PSSI bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk mempercepat proses ini, mengingat pentingnya kehadiran pemain berkualitas di skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Kami melihat potensi besar dalam diri Jairo Rie Dewald. Dengan pengalaman dan kemampuannya, kami yakin ia akan menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proses naturalisasi secepatnya, ujar Thohir. Naturalisasi Jairo Rie Dewald bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dan pemain asing telah dinaturalisasi untuk memperkuat timnas. Namun, kehadiran Rie Dewald yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa membawa harapan baru bagi para pendukung sepak bola Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik berita ini. Ia menyatakan bahwa Rie Dewald dapat memberikan kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik yang sangat dibutuhkan timnas. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, Jairo akan memberi kami banyak opsi. Dia bisa menjadi pemimpin di lapangan dan membimbing pemain muda, kata Shin. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim-tim kuat dari Asia, Indonesia membutuhkan skuad yang kompetitif dan solid. Penambahan pemain berkualitas seperti Jairo Rie Dewald diharapkan dapat membantu tim mencapai hasil positif dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Selain Rie Dewald, PSSI juga dikabarkan tengah memantau beberapa pemain keturunan lainnya untuk dinaturalisasi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di level internasional. Berita tentang naturalisasi Jairo Rie Dewald disambut dengan antusiasme oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif dan harapan besar akan peningkatan performa timnas. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain-pemain berkualitas dari luar negeri dapat membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas. Ini adalah langkah yang sangat positif. Dengan pemain seperti Jairo Rie Dewald, kami bisa bermimpi lebih besar. Semoga proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia segera bisa bergabung dengan timnas, kata salah satu penggemar sepak bola di Jakarta. Naturalisasi Jairo Rie Dewald adalah langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia jelang raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Rie Dewald diharapkan dapat menjadi pemain kunci yang membantu timnas meraih hasil terbaik. Para pendukung sepak bola Indonesia kini menantikan proses ini selesai dan melihat Rie Dewald mengenakan seragam Garuda di lapangan hijau. Optimisme tinggi menyelimuti timnas Indonesia, dan harapan besar tertuju pada keberhasilan langkah ini. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia dan mengukir prestasi gemilang di panggung internasional. Striker gacor Daan Rots jadi incaran PSSI, tambah pemain naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus bergerak cepat.
Kali ini, target utama mereka adalah Daan Rots, seorang striker tajam yang memiliki catatan gol impresif di Liga Eropa. PSSI melihat potensi besar dalam diri Rots untuk menambah daya gedor tim Garuda dan berharap proses naturalisasinya dapat segera terlaksana. Daan Rots adalah striker asal Belanda yang saat ini bermain untuk salah satu klub papan atas di Eredivisie. Dengan usia yang masih muda, Rots telah menunjukkan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Ia dikenal memiliki kecepatan, ketepatan dalam mengeksekusi peluang, serta visi bermain yang cemerlang. Karirnya mulai menanjak sejak bergabung dengan akademi klubnya, dan seiring waktu, ia berhasil menembus tim utama. Dalam beberapa musim terakhir, Rots menjadi andalan timnya dalam mencetak gol dan seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan krusial. Tidak heran jika namanya mulai diperbincangkan oleh klub-klub besar Eropa, serta menarik perhatian PSSI. PSSI menyadari bahwa untuk bersaing di level internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas dengan pengalaman bermain di liga-liga top dunia. Daan Rots dianggap memenuhi kriteria tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa kemampuan Rots dalam mencetak gol dan pengalamannya di Liga Eropa akan menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Daan Rots memiliki segala yang kami butuhkan. Dia adalah striker dengan naluri mencetak gol yang tajam, memiliki pengalaman bermain di level tinggi, dan masih sangat muda. Kami yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim nasional, ujar Thohir. Proses naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain telah melalui proses ini dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional. Untuk Daan Rots, PSSI berkomitmen untuk mempercepat proses naturalisasinya agar ia bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Kami sudah memulai komunikasi dengan pihak Daan Rots dan klubnya. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan untuk memastikan proses naturalisasi berjalan lancar dan cepat, tambah Thohir. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana PSSI untuk menaturalisasi Daan Rots. Menurutnya, kehadiran Rots akan menambah variasi serangan tim dan memberikan lebih banyak opsi di lini depan. Saya sangat mendukung langkah ini. Daan Rots adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Dia bisa menjadi solusi bagi kita dalam mencetak gol dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim, kata Shin Tae-yong. Para pemain tim nasional juga menyambut baik rencana ini. Kapten tim, Rizky Ridho, menyatakan bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Rots akan memberikan motivasi tambahan bagi seluruh tim. Kami selalu menyambut baik kehadiran pemain baru yang bisa membantu tim. Daan Rots adalah pemain hebat, dan kami yakin dia bisa membantu kita meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia nanti, ujar Rizky Ridho. Dengan masuknya Daan Rots ke dalam skuad tim nasional Indonesia, harapan masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia tentu semakin tinggi. Mereka berharap Rots bisa menjadi mesin gol yang diandalkan dan membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, tantangan tentu tidak akan mudah. Adaptasi dengan lingkungan baru, rekan satu tim, dan gaya bermain tim nasional menjadi salah satu faktor penting yang harus dihadapi Rots. Selain itu, ekspektasi tinggi dari publik juga bisa menjadi tekanan tersendiri. Meski demikian, dengan dukungan penuh dari PSSI, pelatih, pemain, dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia, diharapkan Daan Rots bisa mengatasi semua tantangan tersebut dan memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Kehadiran Daan Rots di tim nasional Indonesia diharapkan bisa menjadi angin segar dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan mencetak golnya yang luar biasa, Rots diharapkan bisa membawa tim Garuda meraih hasil terbaik dan membanggakan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Mari kita dukung proses naturalisasi Daan Rots dan berharap ia bisa segera bergabung dengan tim nasional Indonesia. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan impian melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Sydney Van Hooijdonk jadi incaran naturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI,
tengah gencar mempersiapkan timnas sepak bola untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengincar pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk dinaturalisasi. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sydney van Hooijdonk, striker ganas yang bermain di Liga Belanda. Sydney van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000 di Breda, Belanda. Ia merupakan putra dari mantan pemain sepak bola profesional, Pierre van Hooijdonk. Dengan darah sepak bola yang mengalir dalam dirinya, Sydney telah menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Memulai karir profesionalnya di NAC Breda, Van Hooijdonk kemudian pindah ke Bologna di Serie A Italia, sebelum akhirnya bersinar bersama Heerenveen di Eredivisie. Di musim 2023-2024, Sydney mencatatkan 18 gol dan 5 assist dalam 30 penampilannya bersama Heerenveen. Statistik ini menunjukkan ketajaman dan keefektifan Sydney sebagai penyerang, menjadikannya salah satu striker paling ditakuti di Eredivisie. Postur tinggi besar, 191 cm, dan insting mencetak gol yang tajam membuatnya sering dibandingkan dengan penyerang-penyerang top Eropa. PSSI telah mengidentifikasi Van Hooijdonk sebagai target utama naturalisasi, mengingat keturunan Indonesia yang dimilikinya dari pihak ibu. Proses naturalisasi ini diharapkan dapat selesai sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Sydney van Hooijdonk di lini depan diharapkan bisa menambah daya gedor tim Garuda yang selama ini sering kesulitan mencetak gol di kompetisi internasional. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana naturalisasi Sydney. Sydney van Hooijdonk adalah tipe pemain yang kami butuhkan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, saya yakin ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Proses naturalisasi tidak selalu mudah dan cepat. Sydney harus melewati beberapa tahapan administrasi dan legal yang cukup rumit. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah Indonesia, diharapkan proses ini bisa berjalan lancar dan sesuai target waktu. Selain itu, ada harapan besar dari para penggemar sepak bola tanah air terhadap kontribusi Sydney. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Shin Tae-yong, namun masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas di beberapa posisi kunci, termasuk striker. Kehadiran Sydney van Hooijdonk diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan timnas. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, ia diharapkan bisa menjadi tandem yang ideal bagi pemain-pemain lokal lainnya, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Berbagai pihak turut memberikan komentar positif terkait rencana naturalisasi Sydney van Hooijdonk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan, kami terus berupaya memperkuat timnas dengan pemain-pemain berkualitas. Sydney van Hooijdonk memiliki potensi besar dan kami berharap proses naturalisasinya berjalan lancar. Di sisi lain, Pierre van Hooijdonk, ayah Sydney, mengungkapkan kebanggaannya. Saya bangga jika Sydney bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi keluarga kami, ujarnya. Penggemar sepak bola tanah air juga menyambut baik kabar ini. Mereka berharap Sydney bisa membawa perubahan positif dan membantu Indonesia meraih prestasi di kancah internasional, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Sydney van Hooijdonk menjadi salah satu harapan besar bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dengan bakat dan pengalaman yang dimilikinya, Sydney diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dan membawa tim Garuda terbang lebih tinggi di panggung sepak bola dunia. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia menantikan kehadiran Sydney di lapangan hijau dengan penuh harapan dan semangat. Rian Flamingo jadi incaran PSSI, pemain mahal yang siap dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus berupaya memperkuat skuad nasional menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses dengan beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, PSSI kini mengincar Rian Flamingo, seorang pemain bertahan berbakat yang tengah naik daun di Eropa.
Ryan Flamingo, pemain yang saat ini membela klub ternama di Belanda, menjadi sorotan utama karena performanya yang luar biasa di liga domestik. Flamingo, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, ia menunjukkan kemampuannya sebagai bek tangguh dengan keahlian membaca permainan yang baik dan kemampuan fisik yang mumpuni. Ryan Flamingo lahir di Belanda dan memulai karir sepak bolanya di akademi salah satu klub besar di Eredivisie. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil menembus tim utama dan menjadi pemain kunci di klubnya. Pada musim 2023-2024, Flamingo mencatatkan penampilan gemilang dengan beberapa kali masuk dalam tim terbaik mingguan liga. Performa impresifnya juga menarik minat klub-klub besar Eropa, namun Flamingo memilih tetap bertahan di klubnya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain reguler. Dengan tinggi badan 190 cm dan postur tubuh atletis, Flamingo dikenal sebagai bek yang tangguh dalam duel udara serta piawai dalam menjaga area pertahanan. Kemampuan Flamingo dalam melakukan tackle bersih dan intersepsi membuatnya menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. PSSI melihat potensi besar dalam diri Ryan Flamingo yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan jadwal padat dan lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas dan pengalaman internasional. Flamingo dianggap mampu menambah kekuatan lini pertahanan dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Flamingo sedang dalam tahap finalisasi. Kami sangat optimis dengan proses naturalisasi Ryan Flamingo. Ia memiliki potensi besar dan akan menjadi aset berharga bagi timnas. Kami berharap semua proses administrasi dapat selesai secepatnya sehingga ia bisa bergabung dengan tim dalam waktu dekat, ujar Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan pandangannya tentang Flamingo. Menurutnya, kehadiran Flamingo akan memberikan dampak positif bagi tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan kualitas serangan yang tinggi. Ryan Flamingo adalah pemain yang sangat berbakat. Dengan kemampuannya, saya yakin ia dapat membantu memperkuat pertahanan kita. Kami membutuhkan pemain sepertinya untuk mencapai hasil yang maksimal di kualifikasi Piala Dunia nanti, kata Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia juga menyambut baik rencana naturalisasi Flamingo. Kapten Timnas, mengungkapkan bahwa kehadiran Flamingo akan memberikan motivasi tambahan bagi tim. Kami sangat antusias dengan rencana ini. Ryan Flamingo adalah pemain hebat, dan kami yakin ia akan membantu kami meraih hasil yang lebih baik. Kami siap bekerja sama dengannya di lapangan. Meskipun prospek naturalisasi Flamingo terlihat cerah, PSSI tetap menghadapi beberapa tantangan dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah menyelesaikan semua dokumen administrasi dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Namun, PSSI optimis semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Harapan besar juga datang dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Mereka menantikan kehadiran Flamingo di timnas dan berharap ia dapat membawa perubahan positif. Dukungan penuh dari supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi Flamingo untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ryan Flamingo menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Flamingo diharapkan dapat menjadi pilar kuat di lini pertahanan timnas Indonesia. Proses naturalisasinya yang sedang berjalan menjadi langkah penting bagi PSSI dalam mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Ryan Flamingo, pemain mahal yang siap mengukir sejarah baru bersama Garuda. Semoga proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia, membawa harapan dan semangat baru bagi perjalanan menuju Piala Dunia 2026.